agar teman-teman yang masih awam dan mau ke Australia tidak kebablasan atau tidak dengan semangat yang menggebu-gebu tanpa mendalami informasi yang berujung pada the worst case-nya atau kemungkinan terburuknya ditipu mengeluarkan sebagian besar uang. Selamat pagi, aku lagi berangkat kerja. Hari ini adalah public holiday di Australia. Hari ini adalah Melbourne Cup, yang mana ada balap kuda di satu titik tertentu jauh dari kota. Makanya aku start kerja di sini jam 12. Biasanya itu jam 9.30 pagi aku buka. Ada dua alasan. Yang pertama, karena di sekitaran city pasti sepi. Yang kedua, public holiday itu kita dibayar 2 kali lipat lebih tinggi per jamnya. Maka rata-rata tempat akan mengurangi jam kerja atau start atau open, misalkan toko ini sedikit lebih siang. Anyway, aku mau cerita ke teman-teman tentang banyak di IG yang chat aku kalau mereka pengen banget ke Australia. Ada yang bilang gini, "Bang, gimana cara ke Australia? Aku udah ngebet banget nih ke Australia buat ngangkat derajat keluargaku." Ada juga yang bilang ingin merubah nasib. Ada yang bilang di Indo udah nggak ada pekerjaan sama sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana untuk alasan ketiga aku kurang setuju, karena aku punya seorang teman yang cukup baik, itu baru aja dapat pekerjaan baru di Bali, khususnya di sebuah hotel yang mana sebelumnya lebih kecil, sekarang menjadi lebih oke hotelnya, seperti itu. Jadi alasan nggak ada job di Indo itu aku kurang setuju. Sekarang tergantung niat dan juga skill yang terpenting. Entah fenomena anggapan bahwa ke Australia mau merubah nasib, ke Australia mengangkat derajat keluarga itu datang dari mana, aku kurang tahu. Mungkin karena banyaknya juga YouTuber Indonesia yang tinggal di Australia yang sering belak-belakan posting sebulan dapat segini nih jadi tukang bersih-bersih, sebulan dapat segini nih jadi perkebunan, seperti itu. Sah-sah saja sih untuk share berapa dapat di Australia, sebulan dapat segini, kerja ini dapatnya segini, dan lain-lain sebagainya. Tapi agar berimbang, aku juga mau share beberapa fakta-fakta yang kurang menyenangkan agar teman-teman yang masih awam dan mau ke Australia tidak kebablasan atau tidak dengan semangat yang menggebu-gebu tanpa mendalami informasi yang berujung pada the worst case-nya atau kemungkinan terburuknya ditipu mengeluarkan sebagian besar uang. Dan oleh oknum-oknum tertentu, ketidaktahuan teman-teman itu dimanfaatkan. Yang pertama, aku mengenal seseorang yang harus kasbon ke bosnya sendiri untuk membayar sewa rumah. Dia kerja Senin sampai Jumat atau 5 hari, tapi enggak tahu kenapa dia kasbon untuk membayar rumahnya. Yang kedua, ada seseorang yang minta dikirimin orang tuanya, walaupun dia kerja 5 hari dalam seminggu. Dia tetap masih ingin dikirimi oleh orang tuanya, karena to be honest, kebiasaan suka ke kasino atau bermain judi. Nah, yang ketiga ini, aku dapatkan contoh itu di toko ini. Ini ada beberapa list dari orang atau customer yang ngutang atau berhutang. Nah, ini ada hutangnya $3,5, $2, 50 sen. Oke lah, ada yang memang di sini pengangguran, tapi ada juga yang bekerja. Ada yang bilang gini, "Oh, Rabu depan nih aku baru dapat bayaran, boleh nggak aku ngutang $2? Aku cuma bawa koin nih $3, misalkan gitu. Ada juga orang yang kayak aku,
international worker, datang dari luar negeri ke sini merantau dengan tujuan untuk yang seperti teman-teman bilang merubah nasib. Tapi dia bilang utangnya itu $10. Dia pengen minum tapi katanya gajinya dari minggu lalu udah habis di hari ke-6. Jadi di hari ke-6 ini dia udah kehilangan gajinya atau kehabisan. Habis gajinya. Nunggu gajian minggu selanjutnya. Seperti yang teman-teman tahu di sini kan gajian 7 hari sekali atau 14 hari sekali. Enggak bulanan kayak di Indo. Jadi di hari ke-6 dia udah kehabisan uangnya. Dan ingin minum tapi gitu. Nunggu bayaran di hari selanjutnya, di hari Rabu katanya gitu misalkan. Aku bayar hari Rabu ya, hari Rabu aku gajian. Yang mana aku simpulkan, artinya mereka ini dapat gaji seminggu dihabiskan. Dapat gaji seminggu dihabiskan. Lalu gimana caranya untuk merubah nasib, mengangkat derajat keluarga yang teman-teman bilang seperti itu kan. Sementara dia itu datang ke Australia dengan niat yang besar kerja, di hari ke-6 udah kehabisan uangnya. Di hari ke-7 dapat gaji lagi. Paling dipakai buat bayar rent, dipakai buat bayar listrik, kemudian dipakai buat minum, habis. Nah, jadi seperti itu beberapa contohnya. Aku bisa bilang itu beberapa contoh yang tidak berhasil, tapi tetap di sini aku ingin kasih tahu teman-teman bahwa dalam pikiranku sendiri Australia itu masihlah sebuah negara yang bagus untuk bekerja, karena tidak sedikit teman-teman yang sudah berhasil sampai di titik ini. Tapi sharing tadi aku ingin sampaikan bahwa ada juga loh yang nggak berhasil, ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan tidak menutup kemungkinan itu nantinya mungkin aja teman-teman sendiri, entah karena manajemen keuangan yang kurang bagus, entah karena malas, nggak suka kerja yang panjang-panjang. Aku di sini kerja hampir 12 jam sehari. Nah, entah itu karena pengaturan. Oh, tadi aku udah bilang, manajemen keuangan. Pengaturan keuangan yang kurang bagus. Entah itu karena hobi yang memang keliru. Dalam artian, kan nggak harusnya nih main judi tiap hari, tiba-tiba main judi tiap hari. Nanti tiap gajian habis. Mana yang disisihkan untuk keluarga, kan gitu ya. Namun sebelum teman-teman datang ke sini, pastikan sudah mengasah skill, niat yang kuat, kemudian manajemen keuangan yang bagus. Kalau tidak bisa memanage sendiri, pastikan teman-teman membawa partner untuk bisa sharing. Gimana nih cara kita ngatur uang ketika gajian, seperti itu. Pastikan itu juga sangat membantu, maksudnya partner kita saling memberitahu, oh dapat gajian hari ini dipakai buat ini, ditabung ke ini satu, diinvest ke sini satu, seperti itu misalkan, agar tidak berakhir seperti orang-orang di list ini yang bahkan untuk membayar $2 minuman itu tidak mampu. Aku pernah sampai berargumen nih karena seringnya dia ngutang dan hampir nyuri loh habis dia berhutang. Karena kesel, aku pernah sampai sedikit arogan sih ngomong gini ke mereka. Makanya kamu itu harus kerja sedikit lebih keras, sedikit lebih banyak gitu. Look at me, aku bilang gitu. Aku kerja di sini 12 jam, bahkan untuk minuman yang harganya $100 pun aku bisa beli hari ini tanpa perlu ngutang. Besok aku mau beli lagi aku bisa, karena aku saking keselnya ngomong kayak gitu. Sedikit arogan sih, tapi ya itu memang fakta. Unek-unek yang aku simpan ke mereka karena dia ngutang terus. Oke lah ngutang enggak apa-apa, tapi ngutang ketika nggak punya uang dia mau nyuri. Oh, itu sangat annoying, kesal banget deh jadinya kayak gitu. Di akhir cerita aku masih pengen mengajak teman-teman yuk ke Australia, ke Melbourne khususnya, nanti kita bisa ketemu di sini. Entah itu pakai student visa atau work and holiday visa. Kalau teman-teman masih bingung dengan step-stepnya, silakan chat di Instagramku di sini. Nanti pasti aku jawab, dan jangan ditelepon. Aku nggak menerima telepon sama sekali karena bekerja dan kesibukan lainnya. Tapi kalau chat, pasti aku balas.
Kalau mau referensi agent yang baik dan terdaftar, silakan juga chat di Instagram. Segitu aja buat hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa see you in Melbourne.